Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in liqudratihi wastaslama kullu syai'in limulkihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi humul hudatu bil ittifaqi, amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hati kita, kemudian memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan bahas surat Al-Masad atau surat Tabbat ya. Pokoknya sudah hafal semua insyaallah ya. Kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Baik, saya baca ya. Suratul Masadi makiyatun. Surat Al-Masad ini tergolong makiyah karena turunnya qoblal bi'tsah ya, qoblal hijrah, maaf, sebelum hijrah. Wa tusamma suratul Lahabi, dinamai surat ini wa suratu Tabbat, juga disebut juga surat Tabbat ya, ngambil dari kata yang ada di awal. Waqad tahaddatsat, dan sungguh surat ini telah menceritakan an halaki Abi Lahabin, tentang binasanya seorang yang bernama Abu Lahab, aduwillahi, musuh Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Alladzi, yang Abu Lahab itu kana adalah syadidul ada ya, orang yang sangat memusuhi Nabi ya, li rasulillahi ya, kalau bahasa Indonesianya bubuyutan kali ya. Kenapa bubuyutan? Karena sampai mati dia tetap masih memusuhi Nabi sampai akhir hayatnya. Yatruku syaglahu wa yatba'ur rasula sallallahu alaihi wasallam liyufsida alaihi da'watahu. Dia meninggalkan kesibukan rutinitas sehari-harinya demi untuk memusuhi Nabi atau mencelakai Rasulullah SAW atau menghalangi dakwah Nabi. Kalau kita kan punya urusan sendiri, kita urus diri sendiri. Kalau dia enggak, urusannya, kesibukannya untuk ya melakukan hal-hal yang menghalangi Nabi dalam berdakwah. Wa yasuddan nasa 'anil imani bihi, juga menghalangi orang-orang untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Wa qad tawa'adtuhu tawa'adathu as-suratu, dan sungguh surat ini itu sebagai apa ya, ancaman gitu ya,
fil akhirati, nanti di akhirat, binarin muqadatin, dengan api yang menyala, yaslaha, yang nyampe, wa yashwabiha, yang akan melumatnya, membakarnya. Wa qaranat zauzatuhu, juga istrinya mengikuti jejak langkah Abu Lahab fi dzalika, dalam memusuhi Nabi. Wa ikhtasatha bilaunin minal adabi syadidin, dan dikhususkan istrinya juga dengan siksaan yang berat juga. Huwa mayakunu haula unuqiha, yaitu yang ada di sekitar lehernya, yang dikenal dengan hablun atau tali atau kalung gitu ya. Min hablin yufi tadabbin bihi finnari, yang akan membakarnya di api neraka. Kalau kata kita mah kerah gitu kali ya, kerah dari besi ya, tapi di api neraka, besinya dari api neraka. Ziyadatun fitan kili wa damari. Kenapa harus menggunakan istilah finari? Ya untuk apa? Untuk kehancurannya yang di dunia maupun di akhirat. Ya, nanti diceritain. Baik, al-lughatu tabat halakat. Dalam ilmu bahasa, tabat itu artinya hancur. Wattabab, yang kehancurannya itu betul-betul, ya, ruginya tuh betul-betul, ya. Wal halak wal khusranu wa minhu qaulu ta'ala wa ma kaida fir'auna illa fit tabbab, dan tidaklah rencana Fir'aun itu kecuali kehancuran buat dirinya sendiri. Nah, itu intinya ya. Lahab atau tabat itu. Masad, tabat yada abil lahabi wa tab, tapi surat ini disebut surat al-masad. Dalam kalam Arab itu al-fatalu yuqalu masadul habli yumasiduhu masadan ida adaba fatalahu wa kullu syai'in fatlu minal lif wal khawsu fahuwa masadun. Ya, untuk menjerat gitu ya, sesuatu yang bisa menjerat seseorang sehingga terlihat bekasnya, dan jeratannya itu mematikan gitu ya, sampai di situ. Sekarang sababun nuzul, sebab turunnya ini dari an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Lima nuzila, tatkala ayat ini turun atau diturunkan, ya, bersamaan dengan wa anzir ashiratakal aqrabina, yaitu ayat yang bunyinya, dan peringatkanlah olehmu ya Muhammad ashirataka, keluargamu, al aqrabin, yang terdekat. Jadi perintah untuk dakwah, tapi hanya untuk kalangan tertentu, keluarganya. Jadi kalau kata orang begini, setelah dirinya ya keluarganya yang terdekat, baru setelah itu masyarakat luas. Sa'idan nabiyyu, Nabi naik sallallahu alaihi wasallam ala Safa, ke bukit Safa, wanada, lalu Nabi ngeroin, kalau kata kita ya manggil, ya bani Fahrin, ya bani Fihrin, ya bani Adi, bani Fihir, bani Adi, sini gitu ya. Labutun min Quraisyin hatta ijtama'u, sampai akhirnya orang-orang Quraisy yang ada di situ pun ngumpul. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyundira ma huwal khabar. Sampai-sampai salah seorang itu bilang, kalau gak sempet suruh orang lain biar tahu apa sih yang mau disampaikan sama Muhammad gitu. Ya maksudnya wakilin. Salah satu keluarga nih, bapaknya nggak bisa hadir, ya anaknya lah gitu, biar tahu apa yang mau disampaikan oleh Nabi Muhammad. Fajtama'at Quraisyu wa ja'a ammuhu, ya, Quraisy mengumpul, beserta itu pun pamannya Abu Lahab datang. Nanti saya ceritain sedikit. Faqalu ma ra'auk, faqala sallallahu alaihi wasallam, apa sih pendapatmu Muhammad? Gitu kata pamannya. Yang dimaksud pamannya Abu Lahab ya. Nah, nanti saya ceritain lagi.
Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyira 'alaikum akuntum musaddiqi. Saya kasih tahu nih ya, kalau ada di sono lembah ada onta katanya mau berubah ya, bisa berubah warna atau berubah wujud. Kamu percaya nggak sama ucapanku? Kalau orang-orang yang ada di depan Nabi Muhammad SAW bilang apa? Naam. Ya, kami percaya. Karena nama Nabi Muhammad SAW sejak muda dipanggil apa? Al-Amin. Orangnya nggak pernah bohong, terpercaya. Gitu ya. Majaratna 'alaika kadzaban qattun. Kamu tuh nggak pernah bohong selamanya, qattun. Kalau kata orang Arab, kalau udah qattun ya selamanya. Ya, contoh begini. Ma'akaltur al-urza qattun. Agak bakalan saya nyentuh nasi. Qattun, kalau orang Arab bilang qattun tuh. Ya, kalau kata kita bilangnya ya selamanya gitu ya, agak bakalan atau gak pernah. Ya, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Ya, dalam ayat lain saya ngasih tahu kamu, meringati kamu bahwa akan ada azab yang pedih kalau nggak mau beriman. Ya, faqala lahu Abu Lahabin. Nah, gitu. Abu Lahab jawab, ya, tabban laka ya Muhammadu, celaka kamu ya Muhammad. Sairul yaum. Sairul yaum maksudnya apa? Setiap hari Nabi dikata celaka. Alihada jama'atana. Oh, rupanya kamu mengumpulin kita untuk ngasih tahu itu doang, kata kita. Ya, fa'anzalallahu suratul hadis surah. Lalu Allah menurunkan surat ini. Baik, sampai di sini ada juga nih sebab turunnya dari kitab Al-Imam Qurtubi atau Jami'ul Ahkam bil Qurtubi. Sama Nabi SAW baina ana bisuqin dzil majazi id ana bisyabin hadithisin. Sama begitu juga. Tariq Al-Maharibi bilang, saya itu pernah melihat Nabi SAW itu di tengah-tengah pasar, lalu dia ngajak orang, manusia, katanya, qulu la ilaha illallah tuflihu, katanya. Ya, sebutlah kalimat tauhid, kalian akan beruntung. Wa idza rajulun khalfahu yarmihi. Ya, orang laki-laki di belakang ngelemparin Rasulullah sampai akhirnya betisnya sama ininya berdarah sama tumitnya. Ya, ternyata di situ ya, ayuhan nas innahu kadzabun fala tusaddiquhu. Ternyata di belakangnya ada pamannya yang namanya Abu Lahab bilang, orang-orang itu laki-laki bohong, jangan dipercaya, katanya. Ya kan? Terus ada seorang ngomong gini, mana ada, katanya, ini siapa? Faqulu wa Muhammadun yazmu anahu nabi. Itu dia Muhammad, ngaku-ngaku nabi. Wa za'amu, saya pamannya, lebih tahu dia. Nah, ini ceritanya panjang lebar. Nah, sebelum ke tafsirnya, jadi begini, Bapak dan saudara sekalian, mari kita merenung sejenak, flashback, seolah-olah kita tuh sedang melihat sosok keagungan Rasulullah SAW melalui dakwahnya. Begini, di Al-Quran, ketika ada nama asli ditulis, itu menunjukkan kemuliaannya. Contoh Muhammad SAW, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, apa lagi? Maryam dan seterusnya. Itu menunjukkan kemuliaan. Sementara kalau yang namanya nama samaran, bahasa Arabnya lakob atau kunyah, itu menunjukkan keburukannya. Di antaranya apa? Abu Lahab. Alasannya apa? Ulama bilang kalau namanya Abul Uzza, kan nama aslinya Abdul Uzza. Abdul itu bapaknya, Abdul itu hamba, Uzza itu tuhannya yang dituhankan oleh kafir Quraisy. Uzza. Hambanya hamba siapa tadi? Hamba Uzza yang disembah oleh kafir
Quraisy, maka tidak disebut nama Abdul Uzza-nya. Bahkan kalau dalam film, ada banyak film, Abu Lahab itu sosoknya garang, pendek, jelek. Padahal aslinya Abu Lahab itu ganteng, putih. Kalau dia marah, karena orangnya putih, merah, maka disebut Abu Lahabin gitu. Istrinya aja namanya Ummu Jamil. Apa namanya Ummu Jamil? Cantik aslinya. Meskipun nama aslinya Urwah. Bagus namanya Urwah. Tapi dipanggilnya Ummu Jamil. Ya, dari 4 orang pamannya Abu Lahab itu satu-satunya yang nggak mau ikut Nabi. Sementara yang pertama Abu Thalib, meskipun tidak menyatakan keimanannya tapi membela Nabi. Yang kedua Hamzah. Hamzah itu awalnya tidak beriman, lalu beriman karena melindungi keponakannya ketika dianiaya di depan Ka'bah, ya, dan menjadi pembela Nabi. Yang ketiga Abbas. Ketiga Abbas ikut. Contoh nih, ada cerita yang gitu. Abu Lahab itu sewot banget dah, kesel banget sama ponakannya sendiri. Lalu dibawain tuh daging busuk, ditaruh di depan rumahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Datanglah Abu Thalib sebagai kakak kan bilangin, apa itu yang ditaruh? Saya sudah kesel nih, Muhammad bilang saya tuh tabat ya Nabi Lahabi watab gitu kan. Dia marah karena ada surat ini. Ya kalau Abbas kan cuman bilang nggak boleh begitu, itu keponakan kita. Kalau Hamzah lain, Bu, ambil nggak tuh daging, gitu bahasanya sambil ngancem. Takut ya Hamzah, abangnya kan, ambil, ya, ambil. Ya, kata Abu Thalib, kalau bapak kita tahu, katanya itu orang-orang ngomong, katanya turunan Abdul Muthalib kagak pada akur, ada gitu. Nah, Abu Thalib kan orangnya kan pemurah, ya, kalau ngomongnya pelan gitu. Orang-orang pada ngomong katanya keturunan Bani Hashim, kita itu berempat nggak akur, katanya dukung ponakannya, gitu. Karena Abu Lahab ketika dia di Darun Nadwa, awalnya dicibir dia sama Abu Jahal, sama Utbah, sama Abu Sufyan, dicibir. Tapi ketika Abu Lahab memproklamirkan atau ngumumin dirinya membenci ponakannya sendiri, baru diangkat dia. Harinya dia mulai, ngapain Bani Hashim ke sini? Gitu. Ngapain keturunan Abdul Muthalib ke sini? Nah itu cerita, ada cerita. Ya. Lagi Ummu Jamil. Di dalam sejarah Ummu Jamil itu kerjaannya nguntit Nabi. Nguntit itu ngikutin Nabi, lempengan mana Nabi jalan. Nah, di jalan yang dijalani Nabi itu, jalanan yang dilewati Nabi, ditaruhin apa? Pohonan berduri. Dengan apa alasannya? Biar Nabi celaka. Dan dia selalu ngompor-ngomporin. Kalau udah di rumah nih, suamiku, mau aja keponakan kamu ngomong begitu. Biarin nanti anak saya Utaibah yang nikah sama Ummul Kulsum, saya minta cerai. Ya, anaknya itu tiga. Di sini namanya Mut'ib, Utaibah sama Utbah. Ya, yang kedua Mut'ib sama Utbah masuk Islam. Nah, menikah sama Ruqayyah, yang satu lagi menikah sama yang lainnya. Kalau Ummu Kulsum menikah sama Utaibah. Sebelum kamu meninggalkan rumah, ceraiin dulu. Kalau enggak, jangan harap kepala saya dijadikan haram. Kepala saya, ya bilang apa nih? Ra'si wa ra'sukuma haramun illam tutliqa ibnatai Muhammad fatallaqaha walamma arada Utaibah bitasghir al-khuruj ila Syam abihi
qala la'atina Muhammadan wa audzinan sorry la'atiyanna Muhammadan au adhiyannahu fa'atahu. Utsaibah, cerain gak tuh anak Muhammad, gitu bahasanya, sebelum kita pergi, gitu. Sampai kayak gitunya. Bahkan dia rela mengeluarkan semua fasilitasnya, kemampuan hartanya untuk mendukung membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau kita kan sebaliknya ya, kita keluarkan semua yang kita miliki untuk kepentingan dakwah. Gitu. Bahkan Abu Lahab bilang gini, ya Muhammad, inni kafirun bin najmi idha hawa wa billadhi dana fatadalla. Summa tufila amaman Nabi SAW wa tallaqa ibnatahu Ummu Kulsum. Masya Allah, saya kafir terhadap bintang yang bersinar dan seterusnya lah, gitu ya. Lalu diceraikan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ummu Kulsum. Lalu Rasulullah SAW marah. Faqadiba sallallahu alaihi wasallam wa da'a alaihi. Lalu Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kalabika min kalabika. Ya Allah, turunkan, katanya, anjing dari anjing-anjing. Ya benar, Utaibah itu matinya digarot sama singa. Ya bukan digarot lagi, cacak-cacak kali itu, cakar-cakar. Ya kalau udah Rasulullah doa, ya begitu. Nanti lanjutin lagi ya. Tabat, nah, tafsir ya. Tabat apa tadi? Tabat apa? Tabat, celaka. Jadi kalau kita baca surat Tabat, kira-kira gimana nih? Seluruh umat Islam di dunia baca surat Tabat, kira-kira yang terjadi apa? Nyampe ke kuburan, celaka dia. Ya, meskipun di sini kinayahnya adalah abi lahabi watab. Yada itu tangan, tapi nggak tangannya doang yang celaka, tapi semuanya. Ya. Terus waqad halaka wa khasara al awalu du'a. Jadi ada tabat yada abi labi wa tabba. Kalimat tabat itu tabat untuk dirinya, kemudian wa tabba itu celaka untuk perbuatannya. Jadi dua tuh. Satu untuk dirinya karena menghalangi dakwah Nabi, yang kedua celaka karena perbuatannya. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan menghalangi dakwah, ya maka dia celaka, termasuk perbuatannya. Ya kalau perbuatannya jelas, itu maksudnya ya. Juga wal muradu minal yadi sahibuha. Kan di sini ada yada, bukan maksudnya tangan Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Susah nerjemahinnya ya. Maksudnya celakalah pemilik tangan, gitu ya. Pemilik tangan siapa dia? Abu Lahab. Ya. Jadi Ummu Jamil siapa tadi? Nama lakob dari istrinya. Namanya siapa? Urwah. Yaitu saudari dari Abu Sufyan. Abu Sufyan punya mertua yaitu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah punya istri namanya Hindun. Hindun itu yang membunuh siapa? Yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Sayyiduna Hamzah. Banyak percakapan-percakapan di dalam kitab, terutama syair-syair, bagaimana caranya Abu Lahab dan istrinya mengungkapkan ya kebencian terhadap keponakannya sendiri. Ya, banyak itu. Falamma danat minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadallahu bi basriha anhu falam tara illa Abu Bakrin faqala ya Abu Bakrin balaghani anna sahibaka yuhjahjamuni wallahi law wajadtuhu la darabtu bi hadzal hajar. Ini
Ummu Jamil itu pernah mendatangi Rasulullah, ya, dan Rasulullah sedang duduk di depan Ka'bah bersama Abu Bakar. Wa fi yadiha fihr qat'atun minal hajar, dan di tangan Ummu Jamil ada sebongkah batu yang tajam. Ketika dia mendekati Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala menutupi wajah Ummu Jamil dan dia tidak melihat di mana Rasulullah SAW berada. Padahal dia tahu di situ tadinya ada Rasulullah, tapi pas mendekati mau mukul gitu, nggak ada. Lalu dia bilang, Abu Bakar, bilangin sama temanmu, demi Allah, saya bilang, kalau saya temuin dia saat ini, saya pukul kepalanya. Gitu. Lalu dia bersyair, muzammaman nasina wa amruhu abina wa dinuhu qalina. Jadi orang Arab itu sering menggubah sebuah syair, kalau bahasa Arabnya arud, ya, muzammaman nasina. Maka Abu Lahab itu menjuluki keponakannya muzammaman. Apa Pak? Muzammaman, celaka. Dia bilang sama orang-orang, ya bna ammi, ya bna akhi muzammaman, ya bna akhi muzammaman, anak saudara saya muzammaman, anak saudara saya celaka, anak saudara saya celaka. Padahal celakanya buat dia sendiri. Jadi Rasulullah disifati muzammaman sama pamannya sendiri. Suman sorofat faqala Abu Bakr, lalu pergilah Ummu Jamil, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, amma taraha ra'atk, qala ma ra'aitani laqad akhadallahu basaraha anni wa kanat Quraisy yasubbuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yaquluna mudhammaman. Tadi orang-orang pada bilang, katanya istrinya Abu Lahab bilang mudhammaman, katanya. Wa kana yaqulu salawatullahi alaihi ala tu'jibuna kaifa saraballahu anni adza Quraisy yasubbuna wa yahjuna mudhammaman wa ana Muhammad. Lihatlah betapa orang-orang Quraisy menghinaku dengan verbal gitu ya, atau menghinaku dengan kata-kata yang menyakitkan gitu. Aku dibilang apa? Celaka, sementara aku ini orang yang terpuji. Kan gini ya, Abdul Muttalib ditanya, kenapa engkau memberi nama cucumu Muhammad? Ya, alasannya sederhana. Waktu pas Rasulullah lahir dibopong-bopong di tengah Ka'bah itu, saya ingin cucu saya ini terpuji di bumi dan di langit. Jadi nggak mungkin orang-orang Quraisy itu bilang sendiri, yang bener aja ente Ummu Jamil, kata gitu. Keponakanmu namanya Muhammad, yang artinya terpuji. Masa kamu bilang celaka, mudhammaman? Jadi orang-orang kafir Quraisy juga nggak habis pikir, sambil geleng-geleng kepala. Itu bibi sama keponakannya, begitu. Ya. Qala al-Khazin fa in qulta lam kunnahu wa fit tankihi wa fit takniyati tasrifun wa takrimatun fal jawabu min wujuhin ahaduma annahu kana mushtaharun bil kunniyatunal ism. Jadi gini Pak, orang-orang dalam tafsir Al-Khazin bilang, sekalipun sedunia ini menganggap bahwa kita itu buruk, ya, menganggap kita buruk ya, tapi namanya indah, ya namanya indah. Misalnya orang bilang, oh si Hasan jelek misalnya gitu, namanya Hasan artinya apa? Paling orang pikir apa? Masa sih namanya bagus kok orangnya jelek gitu? Atau sebaliknya, orang yang namanya biasa-biasa aja tapi perilakunya baik, orang bilang apa? Ya itulah nama. Apa nama itu tidak, apalah arti sebuah nama. Kalau perilakunya baik, ya bisa baik dia ya. Tapi apakah kita mau namain anak kita dengan nama jelek? Kan nggak mungkin.
Anak lahir, namanya apa? Uzza. Atau namanya Lataan, nggak mungkin. Atau siapa namanya? Botak. Nggak mungkin juga. Pasti mau nama yang bagus. Ya. Terus juga meski nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya siapa? Abu Lahab? Abdul Uzza. Tapi di Al-Quran namanya apa? Abu Lahabin. Al-Quran tidak mau menggunakan itu karena bentuk penghambaan kepada selain Allah. Dan Abu, ya, itu di Al-Quran diletakkan sebagai bentuk bahwa perilakunya tidak suci atau tidak benar atau buruk, gitu ya. Ma'agna, tidak agna, bermanfaat, anhu baginya, bagi Abu Lahab, malu harta, hu-nya, hu Abu Lahab, wama dan tidak kasabah apa yang dia usahakan, wala jahahu wa azahu alladhi iktasabahu, apa yang dia usahakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka menjatuhkan keponakannya sendiri atau menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bermanfaat, tidak akan berguna, ya, karena Rasulullah SAW dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dakwahnya ini suci, sekalipun banyak fitnah sono sini, ya, insya Allah nggak bakal berguna, ya, termasuk ya anak-anaknya yang laki-laki 3 ternyata tidak bisa juga. 2 dari anaknya masuk Islam, yang 1 tadi meninggalnya di garot sama singa, dicabik-cabik dimakan singa. Terus wa makasaba di sini juga termasuk minal auladi, anak-anaknya. Fa inna waladar rajuli min kasabihi, karena keturunan anak laki itu, ya, di WA Pak Bulas mahal, maaf, apa Bu gitu, 1 2 3 2 kali hal, apa Bu, Bapak lagi ngajar gitu. Bulas masih Tumorang yang telepon, maaf ya. Ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima da'a qaumahu ilal iman wala Abu Lahabin in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni iftada nafsi minal adabi bimali wa waladi. Gitu. Rasulullah SAW ketika dakwah kepada kaumnya mengajak iman, Abu Lahab bilang, in kana ma yaqulu ibnu akhihi haqqan, jika yang disampaikan oleh anak saudara saya itu benar adanya, fa inni aftadi nafsi minal adabi bimali wa waladi, saya akan berlepas dari azab, ya, berlepas dari azab, maksudnya gini, saya akan pergunakan semua kemampuan saya, harta dan anak saya untuk menghalangi saya dari azab. Saking apanya? Nggak mau sama sekali dengar dan percaya yang disampaikan oleh keponakan. Sampai segitunya, maka surat ini surat spesial menunjuk kepada satu orang itu. Masya Allah. Dalam kitab Al-Ausi, kana li Abi Lahabi salasun, itu tadi ada saya jelasin. Saya lanjutin. Saya slana naran dzata lahab, saya dukhulu naran hamiyatan dzata lahabin wa dzata ishti'alin wa tawaqqida 'azim. Dia akan masuk neraka yang panas, yang di dalamnya seperti apa ya, gejolak api yang ditutup panas gitu. Wa yanaru jahannam bin namimati bainan nas wa imra'atun. Wa imra'atu, dan istrinya hammalatal hatabi wa satadkhulu ma'ahu nar jahannam imra'atahul urwah ummu jamil allati kanat tamshi bin namimah bainan nas. Jadi memang setiap langkahnya Ummu Jamil, setiap langkah ya, itu mengadu domba lah gitu. Setiap dia keluar rumah ketemu siapa ya adu domba gitu. Kerjaannya begitu aja dia.
kana tahmilu hazmatan minasyuki wal hasaki fatanshuha bilaili fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerjaannya. Kalau malam setelah dia siang buntutin Nabi, oh ini jalan yang dia lalui Nabi, dia ditaruhin sama dia pohonan berduri, tapi malam naruhinnya. Udah niat banget dah pokoknya dah. Semua usahanya dikerahkan biar Nabi celah. Li'idaihi qala Ibn Abbas kana tamshi bin namimah bainan nas litufsida bainahum. Ya, dalam tafsir Ibnu Abbas juga sama. Kerjaannya Ummu Jamil atau Urwah istrinya Abu Lahab tidak lain kecuali kalau ketemu orang ngadu domba, jelek-jelekin keponakannya sendiri. Fi jidih hablum min masad, di lehernya terdapat ya semacam apa ya? Kalau di sini masadnya itu nanti di mana? Di hari kiamat atau di neraka. Dia dapat baju kerahnya itu dari besi yang dari api neraka. Dalam sejarah Ummu Jamil meninggalnya juga gitu, mati di atas batu, di lehernya ada kalung. Nah dia bilang, mutiara yang ada di leher saya akan sumbangkan dalam rangka menjatuhkan Nabi, atau dalam rangka apa tadi? Menggagalkan dakwah Nabi. Belum sampai dijual udah mati. Di lehernya ada kalung mutiara, mungkin mahal harganya. Nah, sekarang kematian Abu Lahab. Abu Lahab itu dan Urwah meninggalnya beberapa hari setelah perang Badar. Dalam riwayat meninggalnya itu, matinya ya, dia sakitnya sakit kulit, katanya sih di perutnya ada bisul, terus punya penyakit kolera ya, yang apa sih, lepra apa dah ya, pokoknya menular ya, sehingga orang-orang nggak mau mendekati Abu Lahab sampai mati, dan keluarganya nggak ada yang mau nguburin. Mau tahu cara nguburinnya? Ya, jadi Abu Lahab itu jenazahnya didorong-dorong dulu pakai batu. Pertama dibikin lubang, dorong-dorong dulu sampai masuk loh. Di atas lubang nggak mau masuk. Caranya gimana? Ditakolin dulu sampai batu. Kan batunya banyak tuh. Akhirnya bles. Ya Allah sih. Udah mati masih ditakolin juga. Gitulah akhir dari cerita Abu Lahab. Masya Allah. Sekarang apa yang kita mayustafadu min hadhihi surati? Apa yang kita bisa petik atau ambil hikmah pelajaran dari surat ini? Yang pertama, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mendukung dakwah Rasul. Ya, ketika kita memiliki sesuatu yang bisa mendukung dakwah, ya keluarkan. Jangan sampai seperti Abu Lahab, dia keluarkan semua kemampuannya termasuk hartanya untuk menghalangi dakwah, kan sebaliknya berarti ya. Yang kedua, kita tidak boleh berharap bahwa yang kita miliki termasuk anak atau yang kita usahakan bisa menghalangi kita dapat dari siksa api neraka. Bisa jadi semuanya itu yang menjerumuskan kita gitu. Yang enggak harta, yang enggak ya anak sama. Ada dalam surat Al-Munafikun ya, Ustaz gimana? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah janganlah hartamu dan anakmu yang menyebabkan kamu lalai kepada Allah. Jadi kalau gara-gara kita sayang anak, sayang harta, akhirnya kita lalai, rugi dah. Ya. Jadi banyak orang pelaku maksiat karena gara-gara sayang sama anak sama istri,
maaf nih misalnya, untuk kebutuhan yang harusnya tidak dia penuhi, dia kebutuhan sekunder lainnya, ya caranya dengan cara-cara yang tidak halal, yang batil. Banyak gak kasus apa sekarang? Kasus apa? Jadi korupsi. Korupsi itu butuh apa? Karena sayang. Kalau buat makan kan nggak harus korupsi itu. Ya karena sayang keluarganya, sayang anaknya, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya semua yang menjadi keinginan kita, menjadi keinginan kita, harusnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Keinginan kita itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa-apa aja itu, pokoknya apapun itu, keinginan kita harus yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Abu Lahab kan lain, beda. Keinginannya adalah yang menjauhkan diri dari Allah. Bahkan dia mencari teman, mencari kubu, ya biar sama dengan dia, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak boleh, sebaliknya harusnya kita harus cari teman yang banyak, teman yang soleh, yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa lebih banyak punya saudara yang bisa mendoakan kita, begitu ya. Nah, itu yang kita bisa ambil hikmah dari surat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Gimana bapak-bapak? Mudah-mudahan minggu depan, bulan depan kita bisa ketemu lagi dan kita bisa lanjut ke surat yang lain. Syukran Ustaz Agus. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.